Squidward. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di sebuah studio acara, Patrick terpantau dirinya sedang ingin memutar roda keberuntungan yang berisi beberapa jenis menu rasa es krim. Namun ketika ia mencoba memutar roda, sial roda tersebut terlepas dari tempatnya hingga menjadikan benda yang dimaksud menggelinding keluar sampai-sampai menjebolkan pintu, serta menabrak para penonton yang berakhir ke rumah tetangga. Ya walaupun beruntung Patrick dapat menikmati es krim. Kemudian setelah itu tibalah Patrick di suatu ruangan yang mana ia sedang mencangkul tai pusar serta melanjutkan ke sebuah kertas berisikan peta untuk menemui orang-orang yang berada di sekitar. Selanjutnya setelah diteliti lagi ternyata ia ingin pergi ke rumah nenek Squidward dan itu tak membutuhkan waktu lama untuk menuju ke sana. Patrick dan Squidina yang sudah bersiap ingin mewawancarai orang yang dimaksud, tapi di saat ingin memanggil, sang nenek bersikap tak merespon panggilan dan hanya berdiam diri di belakang pintu. Bintang laut yang tak sabar akan jawaban, akhirnya ia berusaha berbicara lewat lubang kunci dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin bertanya-tanya tentang dirinya. Sang nenek yang sempat setuju akan hal tersebut, sial tak lama dari itu dirinya malah pergi kabur sambil membawa bangunan rumah dengan cara berlari. Akan tetapi mereka berdua yang tak sadar kalau pemilik rumah sudah menghilang. Akhirnya karena lama menunggu, Patrick memutuskan untuk pergi. Selanjutnya Patrick dan Squidina yang menuju ke rumah Slappy. Beruntung ajakan mereka untuk wawancara disetujui dengan berawal memasuki rumah terlebih dahulu. Namun yang sangat bikin sial, tiba-tiba di sisi lain sang pemilik rumah asli muncul dan Slappy hanya bisa tertawa ketakutan sambil menuju keluar untuk berlari kabur. Sang Patrick yang sempat terheran dengan situasi itu, akhirnya apa boleh buat orang pemilik rumah menjadi pengganti narasumber. Ya walaupun belum saja dijawab, mereka berdua sudah dilemparkan menjauh. Tak cukup jerah dengan apa yang barusan terjadi, kembali Patrick dan Squidina mendatangi rumah tetangga, yang dimana kebetulan sang penghuni mengizinkan untuk masuk. Di sini ia yang menjadi salah satu seseorang pengasuh siput, membuat ketika ada tukang pos ingin mengantar surat, dirinya malah berakhir dilahap oleh para hewan peliharaan. Kemudian sang bintang laut yang dengan sigap mewawancarai, sial hal itu berakhir konyol, yang mana ketika syalnya dibuka mengejutkan wujud asli orang itu adalah kumpulan para siput. Yang sontak di saat Patrick sempat mengamuk, mereka berdua malah berakhir dihajar bercampur dikejar. Selanjutnya Patrick dan Squidina yang berhasil lolos, lagi-lagi mereka mencoba masuk ke rumah seseorang tanpa memikirkan peringatan anjing galak. Dan benar saja ketika bintang laut mencoba mengetuk kediaman asu, sontak makhluk tersebut langsung keluar, yang rupanya setelah diteliti itu merupakan seorang ayah mereka berdua. Herbie Star yang langsung mengatakan kalau ini adalah pekerjaannya menjadi seekor asu, secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan ayahnya berubah menjadi asu beneran, sampai-sampai anaknya langsung berlari kabur. Berlanjut, mereka berdua kembali lagi menemui seseorang, yang mana ketika sedang mengetuk pintu yang keluar malah sebuah pintu milik Patrick, yang kebetulan dirinya sedang bermain di rumah keluarga. Ia yang mencoba memperkenalkan satu persatu sang anak hingga sang istri. Sang disayangkan mereka berdua tak ingin melanjutkan aktivitas dan hanya memilih untuk pergi keluar. Namun secara mengejutkan baru saja melangkah dari rumah, tiba-tiba ada suara memanggil dan itu adalah ayah Patrick yang sedang menyamar menjadi sebuah pintu. Dan lagi-lagi dirinya mengatakan kalau ini adalah pekerjaannya. Setelah hal yang dimaksud, petualangan kembali mereka lakukan, di mana dengan berani Patrick menuju ke rumah misterius, sampai-sampai Squidina sempat ketakutan. Bintang laut yang memperlihatkan keberaniannya untuk masuk, dengan sigap ia mengetuk rumah dengan cara yang sedikit brutal. Kemudian sang penghuni rumah yang sempat mengatakan kalau ia tidak menerima tamu, sangat tidak disangka bintang laut mendobrak pintu dan beruntung hal itu berhasil dilakukan.
Sang penghuni yang bersembunyi di balik sofa beruntung Patrick mengetahuinya hingga tanpa berlama-lama langsung mewawancarai. Orang tersebut yang menolak pertanyaan rupanya di sudut lain juga ada beberapa orang yang membuat sang bintang laut berpindah haluan. Tapi apa boleh buat bukannya mereka merespon secara tiba-tiba seluruhnya tenggelam ke bawah lantai hingga menjadikan Patrick terheran. Kemudian tak lama dari itu Patrick berpindah haluan lagi yang di saat orang tersebut ingin masuk ke dalam tanah, bintang laut secara sigap menarik dengan kuat ke atas. Tapi bukannya keberuntungan didapat, malah sial Patrick terikut ke dalam, termasuk Squidina yang berusaha menolong. Selanjutnya mereka yang berproses menuju ke suatu tempat. Sangat tidak disangka mereka keluar ke suatu ruangan misterius yang mana itu berisi seekor monster gurita yang sedang memegang orang-orang yang sempat dijumpai tadi. Monster yang sempat menunjukkan kemarahannya membuat Patrick terkena cairan kental hingga setelah ditelusuri lagi rupanya tangan sang monster masing-masing sedang mengendalikan beberapa orang di Bikini Bottom. Salah satunya seperti Nenek Squidward, seorang selepi dan beberapa warga yang sebelumnya mereka jumpai. Kemudian mereka yang sempat takut akan suara yang dihasilkan, tak disangka Patrick kepikiran tentang wawancaranya yang tanpa berlama-lama dirinya mencoba menanyakan kepada sang monster. Akan tetapi bukannya ia senang akan hal itu, bintang laut malah berakhir dilemparkan ke bawah serta makhluk tersebut menjadi marah karena ia tidak ingin diwawancarai. Tak cukup hanya amukan saja, sang monster juga berusaha kabur ke planet lain dengan menggunakan kendaraan raksasa yang ia miliki. Seperti yang bisa kalian lihat, monster alien menerbangkan kota Bikini Bottom yang menggunakan mesin roket berkekuatan tinggi. Sampai-sampai ketika ingin melesat, benda yang dimaksud dengan cepat menghilang. Selanjutnya, beberapa keluarga Patrick yang kurang peduli akan kejadian yang baru saja terjadi. Beruntung sang ibu tanpa sebab ingin memberikan sebuah es krim yang sontak setelah itu diberikan dan berusaha untuk dijilat. Sial, rupanya es krim yang dimaksud adalah Herbistar yang sedang menyamar. Namun setelah dirinya mengatakan kalau ini adalah pekerjaannya, tanpa basa-basi bintang laut dengan cepat melahap tanpa memikirkan apapun. Yang kemudian film pun berakhir guys.